Hai bangkitlah insan mulia, jadi berkat hati dunia. Cita-cita mimpi nomen sendo matang siantar, berkat Tuhan membina insan mulia. Dengan moto Prodeo et Patria, bagi Tuhan dan bagi umat baru. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk melengkapi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling dan untuk menambah wawasan tentang anak cerdas dan berbakat. Halo teman-teman, di video kali ini kami akan membawakan materi tentang anak cerdas berbakat. Yang akan kami bahas adalah pertama, pengertian anak cerdas berbakat, kedua, karakteristik anak cerdas berbakat, ketiga, layanan bimbingan untuk anak cerdas berbakat, dan yang keempat, contoh bakat anak di sekolah dasar dan teknik mengembangkannya. Nah, sebelum kalian menonton video kali ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kasih. Go! Materi yang akan saya bawakan adalah pengertian anak cerdas berbakat, di mana anak berbakat adalah anak yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap bidang yang disukainya, dan anak cerdas adalah anak yang memiliki taraf inteligensi yang tinggi. Sedangkan menurut Clark tahun 1988 halaman 6 mengatakan anak cerdas berbakat ialah anak-anak yang menampilkan kapabilitas unjuk kerja yang tinggi dalam bidang-bidang seperti intelektual, kreatif, artistik, kepemimpinan, kemampuan, atau lapangan-lapangan akademik tertentu, dan memerlukan layanan-layanan atau kegiatan yang tidak biasa disediakan oleh sekolah dalam rangka untuk mengembangkan kemampuannya secara penuh. Sedangkan menurut skala yang dibuat Wechsler, anak cerdas berbakat adalah murid yang memiliki taraf inteligensi 130 atau lebih yang dibedakan atas luar biasa cerdas atau gifted atau IQ 145 ke atas, dan sangat cerdas atau superior atau IQ 130 sampai 144 yang banyaknya 2,5% dari banyaknya murid. Kesimpulannya, anak cerdas berbakat adalah anak yang memiliki taraf inteligensi sangat tinggi serta memiliki tingkat kreativitas yang tinggi pula, dan dengan adegan kemampuannya memungkinkan bagi dirinya. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang ciri-ciri atau karakteristik anak cerdas dan berbakat. Ada beberapa ciri-ciri atau karakteristik anak cerdas dan berbakat, diantaranya yang pertama, memiliki kemampuan verbal yang baik dan di atas rata-rata. Kemampuan verbal yang baik dan di atas rata-rata maksudnya anak cerdas dan berbakat ini memiliki kosakata yang cukup banyak. Jadi kosakata yang dimilikinya lebih luas dari kosakata yang dimiliki anak-anak seusianya pada umumnya. Ciri yang kedua yaitu memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi. Jadi anak cerdas dan berbakat ini memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi terhadap suatu hal. Dia ingin mengetahui sesuatu hal yang baru secara mendalam. Jadi ketika dia menemukan hal-hal baru, dia akan memiliki rasa penasaran terhadap hal tersebut. Jadi hal yang dia lakukan yaitu bertanya terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Sebelum dia merasa puas terhadap jawaban tersebut, dia akan terus bertanya terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya sampai dia benar-benar puas terhadap jawaban mereka. Yang ketiga yaitu memiliki kejelian dan minat yang kuat. Jadi anak cerdas dan berbakat ini memiliki minat atau kejelian terhadap sesuatu hal. Dia akan melakukan sesuatu hal yang ia sukai atau yang ia minati. Dia akan
akan menghabiskan waktu yang cukup banyak untuk hal yang ia sukai tersebut. Yang keempat yaitu mampu berpikir cepat dan tepat. Jadi anak cerdas dan berbakat ini mampu berpikir cepat dan tepat. Dia akan mampu memahami sesuatu hal yang baru ia pelajari. Semakin lama, dia akan semakin cepat memahami suatu pelajaran tertentu. Yang kelima yaitu memiliki ingatan yang kuat. Jadi anak cerdas dan berbakat ini memiliki ingatan yang cukup kuat. Mereka akan mampu mengingat kembali hal-hal atau kejadian-kejadian yang sudah lama berlalu. Anak cerdas dan berbakat ini mampu menyimpan informasi dalam jangka waktu yang panjang dibandingkan anak-anak seusianya pada umumnya. Yang keenam yaitu memiliki imajinasi dan kreativitas yang kuat. Jadi anak cerdas dan berbakat ini sering menghabiskan waktu untuk melakukan atau untuk berimajinasi. Dan juga anak cerdas dan berbakat ini sangat kreatif atau memiliki kreativitas juga. Jadi ketika dia melakukan atau menemukan atau menciptakan hal-hal baru, dia akan berimajinasi terhadap hal tersebut. Contohnya, ketika si anak membuat sebuah mainan baru, dia akan mampu berimajinasi dengan menciptakan sebuah cerita yang panjang tentang gambar atau mainan yang telah ia ciptakan tersebut. Selanjutnya yaitu memiliki selera humor. Jadi, anak cerdas dan berbakat ini memiliki selera humor yang baik. Karena dia juga memiliki kosakata yang cukup luas tadinya, sehingga dia juga memiliki selera humor yang dia sering lakukan, yaitu biasanya selera humor dengan cara lisan. Jadi selera humor yang dituangkan secara lisan ini biasanya sering dia lakukan saat ia sedang bercakap-cakap atau berbincang-bincang dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Baiklah, sekian dari karakteristik ciri anak cerdas dan berbakat. Saya akan menjelaskan tentang pengenalan pendidikan anak cerdas yang berbakat. Ada 4 pengenalan pendidikan anak cerdas yang berbakat. Yang pertama yaitu akselerasi, yang kedua yaitu kegayaan, yang ketiga yaitu kelas unggulan, yang keempat bimbingan dan konseling. Oke, saya akan menjelaskan pertama, yaitu akselerasi. Akselerasi merupakan mulai ini dilakukan dengan berbagai bentuk, mulai dia memasuki sekolah dasar usia dini, loncat kelas, dan menguasai satu mata pelajaran. Yang kedua yaitu pegayaan. Pegayaan ini di mana guru memberikan tugas tambahan kepada siswa yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi dengan kawannya. Ini dilakukan supaya siswa tersebut bisa mengembangkan bakatnya. Yang ketiga yaitu kelas unggulan. Kelas unggulan itu merupakan pengelompokan kemampuan, di mana kelas unggulan itu akan menjadi kekhawatiran yang bersifat eksklusif, elastis, dan memiliki peranan yang berbeda-beda. Memang setiap siswa itu berbeda-beda, tetapi ada plus dan minusnya. Kalau plusnya, dia bisa mengembangkan bakatnya dengan satu kelompoknya yang memiliki kemampuan yang setara dengan dia, tetapi itu memiliki persaingan sangat kuat. Yang kedua yaitu minus. Dia akan mengakui ini loh, aku kelas unggulan. Dia akan menjadi orang yang sombong. Yang keempat yaitu bimbingan dan konseling. Anak yang memiliki anak yang cerdas dan berbakat ini memerlukan adanya bimbingan dan konseling, karena seorang konselor atau seorang guru akan memotivasi siswanya supaya dia bisa tahu arahannya mau kemana. Contohnya dia mempunyai bakat yang bernyanyi, jadi tugas konselornya itu memberikan arahan kepada siswanya supaya dia bisa mengembangkan bakatnya. Terima kasih. Kini saya akan membahas tentang teknik bimbingan bagi anak cerdas dan berbakat. Di dalam teknik bimbingan bagi anak cerdas dan berbakat ini, layanan bimbingan yang dimaksud tidak diarahkan kepada layanan yang bersifat eksklusif, melainkan dikembangkan secara terpadu dalam sistem bimbingan yang ada.
Anak yang cerdas dan berbakat itu dipandang sebagai suatu kebutuhan pribadi, sehingga program layanan bimbingan yang dikembangkan mampu menyentuh semua dimensi perkembangan secara utuh. Dimensi keutuhan perkembangan pribadi yang dimaksud akan mencakup 4 poin, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan ranah kognitif intelektual. Maksudnya yaitu menyediakan tentang pengalaman belajar yang luas dan dapat dikembangkan dalam bentuk kognitif anak berbakat dan cerdas. Layanan bimbingan yang perlu diberikan yaitu seperti memahami pikiran, dan harapannya anak berbakat dan cerdas itu memiliki sifat yang terbuka. Yang kedua yaitu pengembangan ranah fisik. Maksudnya yaitu kemampuan anak berbakat yang cenderung berkembang lebih awal dari usia pada umumnya, menghendaki layanan pendidikan anak yang memperoleh pengalaman pola perkembangan berpikir dengan perkembangan fisik. Yang ketiga yaitu pengembangan ranah intuitif. Maksudnya yaitu pengembangan pengalaman yang mendorong si anak untuk berimajinasi. Layanan yang diberikan yaitu seperti dalam bentuk pengembangan lingkungan belajar, yaitu untuk menghadapkan anak kepada situasi atau stimulus baru yang memunculkan imajinasi dan kreatif si anak. Yang keempat, pengembangan ranah kemasyarakatan. Maksudnya yaitu membantu anak memperoleh pengalaman, mengembangkan dirinya menjadi anggota kelompok, memperluas perasaan keanggotaan kemasyarakatan, dan memperluas pengembangan pengalaman dari masyarakat terbatas ke masyarakat terluas. Salah satu contoh bakat yang sering kita temui di SD ialah bernyanyi. Untuk mengembangkan bakat bernyanyi tersebut ada beberapa teknik yang harus kita ketahui. Yang pertama itu teknik dasar. Teknik dasar yang harus kita ketahui yang pertama yaitu lakukan pemanasan dengan cara menguap. Sebelum mulai berlatih menyanyi, mintalah anak-anak untuk mengambil napas yang dalam lalu menguap. Yang kedua, latihlah pernapasan. Anak-anak perlu belajar cara bernapas dengan benar saat bernyanyi. Kita bisa menggunakan dengan cara mintalah anak-anak menghirup udara melalui hidung lalu keluarkan melalui mulut. Yang ketiga itu, carilah not yang muncul secara alami dengan cara mintalah anak untuk menyanyikan sesuatu seperti ya atau ha dan temukan titik nada alaminya. Kita bisa menggunakan pengukur nada untuk mengukur titik nadanya. Yang keempat itu, gunakan not tersebut sebagai dasar untuk menjelajahi skala nada. Dengan cara, setelah masing-masing anak mendapatkan titik awal, kita dapat menggunakannya sebagai dasar untuk menjelajahi skala nada awal yang umum. Pandu mereka melalui skala A atau B atau C dasar dengan rekaman skala sebagai alat bantu. Yang kelima itu, tunjukkan skala dan titik nada dasar. Yang kelima itu, tunjukkan skala dan titik nada secara visual dengan cara anak-anak cenderung merespon petunjuk visual. Kita bisa menggunakan tangan, kita angkat tangan dan turunkan untuk menginstruksikan anak-anak agar menaik turunkan titik nada mereka. Kita juga dapat menggunakan anggota tubuh kita yang lain untuk mengajarkan skala do, re, dan mi. Teknik yang kedua itu ialah lewat permainan dan rutinitas, di mana yang pertama itu tunjukkan nada dan titik nada dengan cara bernyanyi. Di sini kita bisa menggunakan musik, kita memutar musik lagu anak-anak yang dinyanyikan oleh anak-anak yang berbakat. Yang kedua, kita bisa memulai dengan lagu-lagu sederhana. Contohnya itu lagu Kasih Ibu dan nama-nama hari. Ketiga, kita bisa melakukannya dengan permainan mencocokkan nada dengan cara nyanyikan nada seperti la dan mintalah anak-anak mengulang nada tersebut. Teruskan bernyanyi secara bergantian sampai mereka mulai menjangkau nada tersebut. Yang keempat itu, gunakan lagu bersautan. Lagu bersautan adalah lagu yang melibatkan anak-anak untuk merespon tanda dari seseorang pemandu lagu. Kelima, mintalah anak-anak menciptakan lagu. Di sini
kita jadilah sedikit konyol dan bersenang-senang dengan meminta para siswa untuk menciptakan lagu mereka sendiri. Dan teknik yang terakhir itu ialah mendaftarkan anak-anak ke kursus dan ekstrakurikuler. Di sini yang kita lakukan itu yang pertama, daftarkan anak-anak ke dalam kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan bernyanyi. Kemudian yang kedua itu, kita mencari guru vokal yang sesuai dengan anak. Dan yang ketiga, kita bisa meminta anak untuk mengikuti kegiatan kor atau vokal grup yang ada di dalam sekolah maupun yang ada di luar sekolah.